kembalikan atau dibuang, karena ini ancaman pidana kurungan penjaranya ada 15 tahun. Penertiban pasar dari kosmetika tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya. Kinerja Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan kosmetika yang tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya. Lokapom di Kabupaten Mimika sesuai instruksi dari pusat Badan POM melakukan aksi penertiban pasar dari kosmetika ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya dengan target diutamakan pada kosmetika tanpa izin edar, kadaluarsa, rusak, serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada sarana distribusi kosmetika yang ada di Kabupaten Timika. Ada dua strategi yang dilakukan di sini. Yang pertama, kita lakukan pengawasan melalui online. Jadi kita melakukan cyber patrol dan juga melakukan pemeriksaan secara langsung offline ke para penjual kosmetik yang ada di Kabupaten Timika. Pelaksanaan penertiban ini dilakukan dalam satu tahap pada tanggal 26 sampai 27 Juli 2022 yang lalu. Timika yang diwakili dari Pos Polisi Pasar Sentral, kemudian dan Satpol PP. Kami ucapkan terima kasih kepada lintas sektor yang telah mendukung kegiatan ini, termasuk para awak media dan kosmetik ya, dari kosmetika yang ada berbahaya maupun tanpa izin edar itu rinciannya sebagai berikut. Total dari jumlah temuan itu, jadi yang diperiksa ada 25 sarana baik online maupun offline. Kemudian yang memenuhi ketentuan itu ada 7, yang tidak memenuhi ketentuan ada 18 sarana. Jumlah total temuannya ada 2.838 pieces ya, atau buah gitu ya. Kemudian nilai ekonominya total 157.532.000 dan sudah ada di depan kita. Dari hal ini yang cukup unik, ada satu toko yang memang menjual kosmetiknya banyak sekali ya, itu ada 100 juta lebih, hanya satu toko. Ini yang cukup mengkhawatirkan bagi kami. Yang berikutnya, temuan produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk kosmetik tanpa izin edar yang lokal itu ada 36 item, 715 pieces dengan nilai ekonomi 29.581.000 dengan jenis kosmetik terdiri dari krim wajah, lip gloss, dan body lotion. Untuk kosmetika TIE tanpa izin edar impor sebanyak 127 item. Ketika dihitung pieces jadi 1.904 pieces dengan nilai ekonomi total yaitu 123.085.000 rupiah dengan jenis kosmetik terdiri dari parfum, krim wajah, lipstick, maskara, foundation, nail polish, dan hair tonic. Kosmetik TIE lokal dan mengandung bahan berbahaya, jadi ada yang tanpa izin edar tapi juga mengandung bahan berbahaya, itu 96.000 rupiah dengan jenis kosmetik terdiri dari lipstick, krim wajah, dan bedak padat. Tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
yaitu bagi sarana yang merupakan temuan pertama dilakukan pembinaan di tempat oleh petugas disertai pemusnahan produk kosmetik oleh pemilik sarana disaksikan oleh petugas. Sedangkan untuk sarana yang merupakan temuan kedua telah diberikan peringatan keras kepada sarana disertai pemusnahan produk oleh pemilik sarana disaksikan oleh petugas. Jadi kalau yang temuan kedua peringatan keras. Serta dilakukan penelusuran terhadap sumber perolehan produk kosmetik tersebut. Demikian press release dari kantor Lokapom Mimika terhadap kegiatan aksi nasional penertiban pasar dari kosmetika ilegal tahun 2020. Dan saksinya itu tadi kita mengikuti peraturan yang berlaku ya. Kalau memang temuan pertama, tentunya karena kami berdiri tahun 2019. Artinya database kami juga harus disambungkan dengan database yang ada di Jayapura. Dan informasinya seperti itu, setelah penelusuran ternyata memang ini ada yang temuan pertama, ada yang kedua. Kalau nanti ada pemeriksaan berikutnya, ada temuan ketiga, tentu kita akan proses. Ya, untuk tahun ini kosmetik belum ada yang diproses, prosesnya belum. Tahun ini masih obat palsu ada 3 orang dan obat tradisional 1 orang. Itu yang sudah kami proses, sudah tahap 2 sudah diserahkan ke kejaksaan. Yang obat tradisional sudah ditahan juga dan sudah sidang. Baik, sesuai hukum ya, jadi memang sudah peraturan hukum kita belum bisa menyebutkan. Kalau inisial mungkin bisa, ya kalau inisial bisa, termasuk pemiliknya juga inisial bisa. Karena kalau sekali lagi kita menerapkan asas praduga tak bersalah ya. Jadi kalau yang menentukan nanti dari pengadilan kalau memang sudah inkrah ada putusan gitu ya. Sekali lagi toko-tokonya ada di Timika, ada di pasar juga, yang online pun juga kita temukan. Jadi sekali lagi himbauan kami para masyarakat, yang pertama kami kantor Lokapom Mimika hadir 24 jam setiap hari melalui media sosial kami maupun nomor telepon kami. Silakan jika ada yang melaporkan atau bertanya. Dan yang terpenting adalah harapan kita masyarakat bisa secara mandiri melindungi dirinya sendiri sebelum membeli produk. Caranya bagaimana? Bisa datang ke kami bertanya di jam kerja atau menggunakan media sosial kami. Kalau mau kami melalui tim Infokom kami juga senantiasa setiap saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Belanja barangnya kita amankan sesuai aturan yang berlaku. Karena ini tidak bisa dijual lagi, ya. Karena memang ini sudah tanpa izin edar dan mengandung berbahaya, itu pasti akan dimusnahkan dan pengusaha pasti rugi. Ya, jadi sekali lagi para pengusaha juga harus lebih teliti, masyarakat juga harus lebih teliti. Kami yang dimaksud yang dikemas, tetapi ada kemungkinan kalau kita melihat ini ada parfum. Tapi kita yakin kalau teman-teman yang pernah membeli parfum yang asli, tentunya botolnya juga nggak kayak gini. Tapi ada juga yang memang botol-botol asli, tapi kami belum menemukan. Ini biasanya botol yang botolnya nggak asli, isinya juga nggak asli, mereknya saja yang sama. Ini ada Louis Vuitton ya, Louis Vuitton bahasanya mereka bilang begitu. Ada lagi Victoria's Secret. Tapi kalau yang pernah membeli yang asli, botolnya juga nggak kayak gini, isinya apalagi kemasannya nggak kayak gini. Jadi ini apa ya, tanpa izin edar kalau bahasa kami ya, sesuai terminologi di untuk kali ini belum ada. Tapi selama ini apakah ada konsumen yang mengadu begitu, yang menjadi korban begitu Pak? Baik, untuk konsumen sementara belum ada ya, karena konsumen tidak tahu. Mungkin ya, mungkin dia tidak tahu bahwa ini sebenarnya tanpa izin edar dan mengandung berbahaya. Sebenarnya dari harga kelihatan, dari kelihatan. Kalau yang biasa membeli yang asli dia akan tahu kenapa ini murah. Itu harus menjadi bahan pertanyaan yang pertama. Kemudian ada yang unik juga di paling ujung itu adalah anak SD katanya, anak kecil yang belajar membuat listrik. Mungkin biasanya mengganggu listriknya ibunya, tapi ini beli sendiri dan ini sangat berbahaya. Dari kecil sudah terpapar, ini sangat berbahaya tanpa izin edar.
gitu ya. Jadi tolong orang tua menjaga anak-anaknya gitu supaya tidak menggunakan kosmetik yang tanpa izin edar atau mengandung berbahaya. Itu yang kami temukan yang cukup unik. Ada yang sudah temuan kedua. Jadi artinya di tahun yang lalu dia sudah ditemukan. Tapi jumlahnya kecil. Kita akan selalu mengejar pusatnya di mana, dia belanjanya di mana. Itu yang kami akan kejar untuk mendapatkan yang besar. Sedangkan yang temuan ada satu toko tadi yang 100 juta lebih, itu satu toko. Itu sebelumnya dia menjual baju. Jadi memang agak unik ini karena sudah 1 tahun lah lebih menjual dan dia tidak tahu. Dia tidak tahu, menurut pengakuannya tidak tahu, dan uniknya dia langsung berani belanja dengan jumlah banyak 100 juta lebih. Itu unik bagi kami gitu. Nah, kami akan menelusuri, ya tentunya sangat merugikan buat pengusaha tersebut karena dia tidak tahu gitu. Tapi paling tidak BPOM sendiri bisa menjelaskan mereka ini dicampur dengan kosmetik yang ada izin edarnya. Jadi masyarakat kebingungan biasanya, pembeli itu kebingungan, ini ada izin edarnya atau tidak. Nah, itu melihatnya gampang sekali. Bapak Ibu sebelum membeli lihat saja produknya. Ya, kita lihat satu produknya. Yang pertama dicari pelan-pelan. Kadang-kadang tulisannya kecil. Ya, ada kemungkinan dia ada izin edarnya. Kasus yang ini sama sekali tidak ada tulisan bahasa Indonesianya. Ini sudah otomatis. Jadi kalau tidak ada tulisan bahasa Indonesianya, karena kami Badan POM tidak akan mengeluarkan izin kalau labelnya saja tidak sesuai peraturan. Label itu harus ada bahasa Indonesianya. Kalau tidak ada berarti sudah belum ada izin edarnya dari Badan POM, dari pemerintah kita. Jadi jangan dibeli. Yang kedua, kalau umpamanya ada bahasa Indonesianya, dibaca pelan-pelan, dicari nanti ada POM NA atau NA saja, atau yang terbaru sebenarnya ada namanya barcode-nya. Bapak Ibu lihat di belakangnya ada barcode kotak. Hati-hati, Bapak Ibu kalau punya HP yang bisa coba download yang untuk membaca barcode, itu kelihatan isinya. Tapi jangan tertipu, ini ada barcode-nya, tapi ketika dicek isinya bukan izin edar. Di barcode-nya itu ada tulisan izin edar yang nanti. Notifikasi dari Badan POM ada. Jadi jangan mudah terkecoh. Banyak penipu-penipu yang memang menggunakan segala cara supaya terlihat mirip aslinya, padahal tidak. Jadi sekali lagi dengan melihat, Bapak Ibu juga untuk yang online, pastikan sebelum membeli tanya, ini ada izin edarnya tidak dari Badan POM. Kalau tidak ada jangan dibeli. Begitu. Ya, ini salah satu produk online. NRL. Ya, NRL. Ini kita sedang telusuri juga NRL dari luar. Ini produknya dikirim dari luar. Kemudian itu tadi sebenarnya ada slogan kami namanya Ceklik ya. Ceklik singkatan dari cek KLIK. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Cek kemasan artinya kita ada izin edarnya. Kalau tidak ada, jangan mau ditipu. Jadi paling tidak kita menjadi waspada gitu ya. Hati-hati, ini di depan mata kita kok. Ya, di depan mata kita. Kita harus hati-hati. Seakan-akan menjual kosmetik dan tanpa izin edar, ada juga yang menjual obat, itu kan nggak boleh. Obat itu hanya boleh, tindakan medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Tapi tidak, ada juga, dan kami sudah lakukan peringatan. Nah, yang pertanyaan kedua tadi, ada yang pertama tadi bagus. Ini parfum isi ulang. Di Timika ada parfum isi ulang. Parfum isi ulang itu boleh tanpa izin edar, boleh karena dia diracik di situ. Yang kita awasi nanti sumbernya, bahannya. Bahannya ini bagaimana? Apakah mengandung bahan berbahaya atau tidak? Ada parfum yang mengandung metanol. Kita tahu metanol tidak boleh dipakai untuk tubuh manusia. Ya, di minuman keras kadang-kadang tercampur dengan metanol itu bikin membuat orang jadi meninggal. Ya, di kosmetik juga aturannya tidak boleh mengandung metanol. Nah, tetapi isi ulang yang kita awasi itu. Tetapi apa yang terjadi yang kita temukan saat ini? Kami menemukan
parfum isi ulang. Kami belum menemukan ini sumbernya dari mana. Kami akan telusuri ini sumbernya dari mana, karena ini bisa saja dari luar Timika, bisa saja dari dalam Timika, karena bentuknya cukup berat. Biasanya kalau dikirim, biaya kirimnya mahal, biasanya dari sini. Nah, kita sedang jadi himbauan kami kepada para pedagang yang menjual kosmetik atau parfum isi ulang yang seperti begini, tolong kembalikan atau dibuang, karena ini Oke.